Bapak-bapak, saya mau bicara jujur sebentar. Kalau akhir-akhir ini Bapak merasa ereksi tidak sekuat dulu, atau kadang muncul tapi cepat hilang, banyak pria langsung berpikir, ini pasti karena umur. Padahal kenyataannya belum tentu. Dalam banyak kasus yang saya temui, penurunan ereksi pada pria usia 50, 55, bahkan 60 tahun seringkali bukan disebabkan oleh umur saja, tetapi karena kebiasaan kecil yang dilakukan hampir setiap malam. Kebiasaan ini terlihat sepele, tidak sakit, tidak terasa berbahaya, tetapi perlahan kebiasaan ini bisa mengganggu aliran darah ke area vital pria. Dan seperti yang kita tahu, ereksi yang kuat sangat bergantung pada aliran darah yang lancar. Kalau aliran darah terganggu, ereksi biasanya ikut melemah. Yang menarik, banyak pria melakukan kebiasaan ini setiap malam tanpa sadar. Saya tahu topik seperti ini kadang tidak mudah dibicarakan. Banyak pria usia 50 ke atas mengalami perubahan pada tubuhnya. Di luar, Bapak tetap terlihat kuat, tetap bekerja, tetap menjadi kepala keluarga. Tetapi di dalam hati, mungkin muncul pertanyaan seperti ini. Kenapa tubuh saya tidak seperti dulu? Atau apakah ini normal? Sebagian pria bahkan mulai kehilangan kepercayaan diri. Bukan karena tidak ingin, tetapi karena tubuh tidak selalu merespon seperti dulu. Dan saya ingin Bapak tahu satu hal. Perubahan memang bisa terjadi seiring usia. Tetapi banyak masalah ereksi sebenarnya berkaitan dengan gaya hidup sehari-hari. Artinya, kalau kita memperbaiki kebiasaan kecil tertentu, tubuh seringkali ikut membaik. Di episode ini, saya ingin membahas sesuatu yang sangat sederhana. Kita akan bicara tentang 3 kebiasaan malam hari yang diam-diam bisa melemahkan ereksi pria usia 50+. Dan yang paling penting, di setiap kebiasaan itu, saya juga akan jelaskan solusi sederhana yang bisa mulai dilakukan malam ini juga. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu terapi rumit. Kadang, perubahan kecil justru memberi dampak besar pada tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Adara. Di channel ini, kita sering ngobrol santai tentang kesehatan pria usia 50 tahun ke atas. Topik-topik yang sering jarang dibicarakan secara terbuka, tetapi sebenarnya sangat penting untuk kualitas hidup. Kalau Bapak yang sedang menonton sekarang, boleh tulis di komentar, Bapak tinggal di kota mana? Dan sekarang usia berapa? Saya selalu senang membaca komentar dari penonton. Baik, sekarang kita masuk ke kebiasaan malam pertama. Tidur terlalu larut. Banyak pria punya kebiasaan seperti ini. Setelah makan malam, duduk santai di sofa, menonton TV, atau bermain HP. Lalu tanpa terasa, sudah jam 11 malam, bahkan kadang jam 12. Padahal tubuh pria memiliki sistem hormon yang sangat dipengaruhi oleh waktu tidur. Salah satu hormon yang sangat penting adalah testosteron. Hormon ini berperan besar dalam energi pria, gairah, dan kekuatan ereksi. Produksi hormon ini paling optimal saat tubuh mendapatkan tidur malam yang cukup dan berkualitas. Kalau tidur terlalu larut setiap hari, produksi hormon ini bisa ikut menurun. Akibatnya dalam jangka panjang, energi menurun, stamina menurun, dan ereksi juga bisa ikut melemah. Kebiasaan malam kedua, makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Ini juga sangat sering terjadi. Jam 8 makan malam, jam 9 masih makan camilan, jam 10 minum teh manis atau kopi. Masalahnya, ketika kita makan terlalu dekat dengan waktu tidur, tubuh masih sibuk mencerna makanan saat seharusnya beristirahat. Akibatnya, kualitas tidur menjadi tidak optimal. Padahal tidur yang baik sangat penting untuk keseimbangan hormon pria, kesehatan pembuluh darah, dan sirkulasi darah ke area vital. Kalau kualitas tidur buruk setiap malam, aliran darah ke penis juga bisa ikut terpengaruh. Kebiasaan malam ketiga. Duduk terlalu lama tanpa bergerak. Ini kebiasaan yang terlihat sangat sepele. Setelah makan malam,
Banyak pria langsung duduk, menonton TV berjam-jam, atau menunduk melihat HP. Masalahnya adalah ketika kita duduk terlalu lama, aliran darah di area panggul menjadi lebih lambat. Padahal ereksi sangat bergantung pada aliran darah yang lancar ke penis. Kalau setiap malam tubuh hampir tidak bergerak, sirkulasi darah juga tidak optimal. Dan dalam jangka panjang, ini bisa ikut mempengaruhi kekuatan ereksi. Sekarang, kabar baiknya. Solusi untuk masalah ini sebenarnya tidak rumit. Solusi pertama, perbaiki jam tidur. Coba biasakan tidur sekitar pukul 10 malam. Kalau biasanya tidur jam 12, tidak perlu langsung drastis. Majukan sedikit demi sedikit. Tidur lebih awal membantu tubuh memproduksi hormon pria dengan lebih baik. Solusi kedua, atur waktu makan malam. Usahakan makan malam selesai sekitar 2-3 jam sebelum tidur. Misalnya, Bapak tidur jam 10 malam, maka makan malam sebaiknya selesai sekitar jam 7. Kalau masih lapar setelah itu, pilih makanan ringan saja, misalnya buah atau segenggam kacang. Kebiasaan ketiga, gerakan kecil sebelum tidur. Ini sangat sederhana. Sebelum tidur, luangkan waktu 3-5 menit untuk bergerak. Tidak perlu olahraga berat. Cukup peregangan ringan atau berjalan kecil di rumah. Gerakan kecil ini membantu melancarkan sirkulasi darah. Dan sebentar lagi, saya akan berbagi satu kebiasaan kecil yang sering saya sarankan kepada pasien pria usia 50+. Kebiasaan ini hanya membutuhkan waktu sekitar 60 detik sebelum tidur. Tetapi banyak pria mengatakan, setelah beberapa minggu, mereka merasa tubuh lebih segar di pagi hari. Dan sirkulasi darah di area vital juga terasa lebih baik. Nanti di akhir video, saya akan jelaskan kebiasaan ini. Bapak-bapak, banyak pria berpikir masalah ereksi hanya soal usia. Padahal sebenarnya gaya hidup sehari-hari punya peran yang sangat besar. Hal kecil seperti jam tidur, pola makan malam, dan sedikit gerakan tubuh bisa membuat perbedaan besar dalam jangka panjang. Tubuh pria sebenarnya sangat luar biasa. Selama kita memberi kesempatan untuk istirahat yang cukup, sirkulasi darah yang baik, dan pola hidup yang sehat, tubuh masih bisa bekerja dengan baik, bahkan di usia 60 atau 70 tahun. Jadi kalau akhir-akhir ini Baba merasa ereksi tidak sekuat dulu, jangan langsung berpikir semuanya sudah terlambat. Kadang yang dibutuhkan hanya perubahan kecil yang konsisten. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton. Kalau pembahasan ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkannya. Dan saya ingin tahu juga dari Bapak. Coba tulis di komentar, Bapak biasanya tidur jam berapa? Saya selalu membaca komentar penonton. Saya Dr. Adara, sampai bertemu lagi di obrolan kesehatan berikutnya. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.